Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, alhamdulillah hari ini saya sudah di Jogja lagi. Kemarin dari Jakarta 4 hari. Ya, banyak masuk pertanyaan tentang SEO atau Google Ads. Mas Didik, mana yang lebih kira-kira peluangnya lebih besar di tahun 2025 ini? Teman-teman coba tonton aja video ini. Saya akan membongkar seperti apa sebenarnya SEO dan Google Ads. Pilih yang mana nih kita kira-kira yang paling menguntungkan. Tonton video ini sampai selesai. Oke, teman-teman sekalian, kalau berbicara tentang SEO atau Google Ads ya, ini sama-sama bagaimana mengoptimalisasikan website kita di search engine namanya Google ya. Jadi kalau pengen menaklukkan Google sebenarnya senjatanya dua, SEO atau Google Ads ya. Kita akan bedah satu-satu nih. SEO adalah search engine optimization, Google Ads adalah search engine marketing ya, cara berbayar dan lain sebagainya. Kalau SEO teman-teman sekalian ya, pertama gratis, optimasinya gratis ya, walaupun nanti ada backlink kita harus bayar orang dan lain sebagainya, macam-macam, bayar website lain dan lain sebagainya, optimasinya gratis. Kedua, kita bisa nembak ribuan bahkan puluhan ribu kata kunci target teman-teman sekalian. Ketiga, kalau sudah menang, masuk di halaman pertama Google, mau diklik orang ribuan kali, tidak ada biaya sama sekali. Oke, itu SEO tuh, enak sekali tuh. Yang keempat, kata kunci informasi kita mainkan juga, cara, manfaat, adalah, bagaimana, kenapa, ya, kemudian tutorial, tips, trik, dan lain sebagainya. Nah, itu kita bisa mainkan di dunia SEO itu enak sekali teman-teman sekalian. Itu yang keempat, ya. Yang kelima adalah SEO bekerja dengan kita bikin konten rutin ya, seperti media sosial pada umumnya ya, kita bikin konten hari ini, besok satu, lusa satu, dan lain sebagainya. Ya, itu SEO. Ya, cara kerjanya gratis. Muncul secara organik gitu kan ya, orang ngeklik mau sebanyak apapun tidak ada biaya sama sekali, kecuali teman-teman nanti kalau beli backlink ya dan lain sebagainya. Cuman ya SEO itu hasilnya lebih lambat ya, butuh proses ya, jangkauannya lebih luas ya, jangkauan lebih luas, kemudian prosesnya bisa 3 bulan sampai bertahun-tahun ya, jangka panjang. Dia tidak bisa dinikmati hari ini juga, tidak ya, maka butuh proses, butuh kesabaran, butuh strategi untuk bisa memenangkan itu semua. Ya, bahkan kalau memenangkan satu kata kunci pun ya itu butuh ya mungkin 3 bulan, 4 bulan dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah menang, ya dia anteng di situ teman-teman sekalian. Bahkan bisa bertahun-tahun. Ada website saya sudah 5 tahun masih anteng di halaman pertama, posisi pertama ada. Itu enaknya SEO tuh. Jadi website kita sudah bertahun-tahun, sudah 5 tahun, traffic terjadi dari situ, kita tidak kena biaya sama sekali. Oke ya, itu SEO ya teman-teman sekalian ya. Enaknya dan perjuangan-perjuangannya. Sekarang kita lihat Google Ads. Google Ads pertama, hasilnya cepat, enak. Teman-teman kalau misalnya nih lagi rame nih, misalnya bulan Ramadan, lagi rame orang-orang jualan kurma, jualan madu, jualan baju koko, jualan sarung, jualan peci, jualan mukena. Kalau kita pengen menargetkan hari ini juga atau bulan ini pengen menang, ya mainnya Google Ads. Sesuaikan dengan tren, kalau lagi rame mainkan Google Ads. Saran saya begitu. Ya, Google Ads. Kemudian setiap kali ada yang ngeklik kita kena biaya, namanya CPC, cost per click. Ya, setiap kali ada yang ngeklik kita kena biaya. Jadi kalau misalnya posisi kita ada di halaman Google, ada tulisan bersponsor, diklik orang, kita kena potong biaya. Ya, namanya CPC. Kemudian iklannya habis, ya budgetnya habis, berhentilah iklan kita, maka pencarian kita sudah tidak ada lagi website kita di halaman pertama Google. Ya, berhenti biaya, berhenti iklan. Nah, itu Google Ads tuh. Kerjanya emang cepat, tapi ketika nanti biayanya habis, iklannya di stop, ya sudah, kita tidak bisa menghasilkan traffic lagi. Jadi traffic yang dihasilkan di Google Ads itu adalah hasil dari kepotongnya biaya kita. Makanya semakin besar traffic yang terjadi, semakin besarlah anggaran yang akan kita keluarkan. Nah, itu Google Ads tuh. Ya. Cuman kalau untuk pengen jalur cepat, ya hasil cepat, maka Google Ads lah mainkan di situ. Nah, sehingga teman-teman nanti akan bisa melihat mana sih kata kunci yang mau kita targetkan, ya, lokasi mana sih yang mau kita mainkan. Kita bisa risetkan di Google Keyword Planner, ya, kata kunci mana, kata kunci utama, turunan-turunannya. Kalau bisa kata kunci jualan yang bisa menghasilkan leads yang baik, kita mainkan di Google Ads. Oke, kemudian hasil sudah ada, ya, kemudian nanti teman-teman bisa beriklan dari kata kunci tersebut, misalnya contohnya, ya, jual seragam batik, jasa pembuatan taman,
jasa pembuatan website, jasa pembuatan KK, jasa pembuatan KTP, jasa pembuatan SNK, dan lain sebagainya. Nah, kita pengen menang nih ya dengan kata kunci itu. Apalagi Google Ads ini adalah kita menargetkan sama orang yang sudah niat beli. Itu Google Ads itu. Enaknya di situ. Jadi kita menargetkan sama orang yang sudah niat beli nih, kata kuncinya jasa pembuatan taman, enter, keluarlah website kita paling teratas. Kemudian orang ngeklik, orang nelpon kita, terjadilah deal. Makanya di Google Ads itu apa yang kita keluarkan, kita juga apa yang akan kita dapatkan, harusnya yang kita dapatkan jauh lebih besar daripada apa yang kita keluarkan. Itulah winning di dalam Google Ads. Nah, makanya semua ada positif dan negatifnya teman-teman sekalian. Kalau Google Ads, kalau emang kata kuncinya nggak terlalu ya bereaksi untuk penjualan, ya kita akan merasa, aduh boncos saya masih didik. Saya udah mengeluarkan uang 3 juta, saya nggak dapat apa-apa. Nah, kadang ada yang begitu. Atau trennya emang sedang turun. Jualan kurma, jualan madu, jualan mukena. Di momen-momen yang enggak bulan Ramadan nih, trennya emang sedang turun misalnya. Ya, trennya emang sedang turun. Misalnya ya, kita sudah iklan, habis 15 juta, tapi merasa nggak ngeluarin apa-apa. Itu yang sering terjadi Google Ads. Ada. Momen-momen seperti itu ada. Tapi kalau SEO, dia tidak peduli dalam hal tersebut. Dia dapat traffic, lalu lintas trafficnya besar, permintaannya bagus, ya brandingnya bagus, awarenessnya bagus, dan lain sebagainya, penjualannya bagus, ya diikuti dengan traffic yang terjadi. Masing-masing punya positif dan negatif. Kalau Google Ads negatifnya begitu tuh, kadang kita merasa boncos dan lain sebagainya. Maka kita ada evaluasi bulanan, ada evaluasi per 6 bulan, ada evaluasi tahunan. Sementara kalau SEO, kalau sudah menang, anteng di halaman 1 Google, bisa lama di situ. Kita tidak perlu mengeluarkan uang, enaknya di situ. Enaknya di situ teman-teman sekalian. Makanya saran saya teman-teman pembisnis online, mainkan aja dua-dua. Google Ads main dengan kata kunci jualannya, SEO main dengan kata kunci informasi dan questionnya. Tapi jualan juga main juga nggak ada masalah. Cuman Google Ads hari ini langsung kerasa tuh traffic yang terjadi. SEO butuh prosesnya cukup lama. Google Ads mainnya jangka pendek, SEO mainnya jangka panjang teman-teman sekalian. Oke, saya rasa begitu teman-teman sekalian. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya. Bagi teman-teman yang bertanya, silakan langsung aja bertanya di kolom komentar kami. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.